teror yang dilakukan satu keluarga teroris mengajak serta istri dan juga 4 anaknya untuk melakukan aksi pengeboman di 3 gereja di Surabaya. Sang ayah bertugas untuk melakukan aksi pengeboman di gereja Pantai Costa, sedangkan 2 anak laki-laki dengan menggunakan sepeda motor meledakkan gereja Santa Maria. Saat ini perekrutan anggota teroris menyasar kaum milenial. Dari hasil identifikasi, baik pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan serangan di Mabes Polri dilakukan oleh generasi milenial. Saudara, hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menunjukkan kaum milenial rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Lalu bagaimanakah cara menangkal radikalisme melalui keluarga? Dan juga bagaimanakah mencegah paham-paham tersebut masuk ke dalam keluarga kita tanpa kita sadari? Kalau dalam ideologi sudah ya. Ya, tapi dalam tindakan mungkin belum. Awalnya 2014, 14 tahun, masih anak SMP. Masih anak SMP udah kenal gitu. Jadi dulu itu udah mulai globalisasi ya. Jadi internet itu udah mulai terbuka. Kebetulan saya juga waktu masih bocil tuh anak gamer juga. Awalnya ya kita suka main game, searching, nggak sengaja masuk ke salah satu media teror gitu, baca ya tepatnya, sampai akhirnya mendalam, ideologinya mulai mengikat mungkin ya, akhirnya terpengaruh, maklum namanya anak labil kan, masih SMP, masih cari jati diri ya. Berarti yang berkesan ya. Dulu itu saya baca artikel tentang konflik Suriah. Waktu itu kalau enggak salah 2014 itu kan awal-awal ramainya konflik Suriah ya antara pihak oposisi dan pemerintahan Suriah. Katanya dalam apa yang mereka framing kan kalau pemerintah Suriah ini dolim dan lain-lain. Terus melihat kondisi di Indonesia juga waktu itu merasakan seolah-olah pemerintah ini dolim, tergugah lah ya, kalau bahasa apa istilahnya girohnya. Dari situ mulailah tuh pemikiran-pemikiran ekstrim masuk ke pikiran kita. Waktu itu lebih ke narasi ya, kebetulan kan saya suka baca buku juga, jadi seolah-olah yang dahulu dilakukan zaman-zaman apa penjajahan gitu ya, digambarkan seolah-olah terjadi hari ini. Jadi tergugah, wah kita ini harus gimana. Dari umur 9 tahun tuh kan udah sering gantian jaga toko sama ibu atau sama keluarga ya. Jadi kadang dikasih upah ya, upah jaga, dari situ dipakai ke warnet. Yang saya ingat pertama kali itu sebetulnya yang mulai mencurigakannya itu sejak kelas 4 SD. Kelas 4, kelas 5 SD, adik saya udah bikin akun Facebook. Nah, saya lihat postingannya itu lebih cenderung postingan keagamaan kayak Palestina, Mujahidin gitu, terus foto-foto senjata, foto-foto laskar. Nah, itu udah mulai kok adik saya nggak seperti anak SD yang lain gitu. Postingannya lebih cenderung ke apa? Ke Palestina, ke kejadian-kejadian seperti itulah. Itu udah mulai aneh. Cuma saya sebagai kakaknya nggak terlalu berani nanya gitu kan. Cuma merhatiin aja, terus ya komunikasi lah dengan mama gitu. Tapi gitu aja. Awal mula ada kecurigaan. Cerita penderitaan masyarakat Palestina, Mujahidin, korban-korban perang, Zionis, kayak gitu aja caranya.
Cuma dia foto profilnya mujahidin gitu, yang pakai sorban itu dililit. Tapi dulu berpikirnya bukan radikalisme kan. Kami nggak mungkin lah anak SD gitu kan, anak SD SMP kok bisa punya pemahaman seperti itu. Enggak, dulu saya pikirnya itu aja. Ini karena semangat dia mungkin melihat kayak gitu. Itu jelas ada ya. Tapi kalau misalkan sampai ke pemikiran untuk berhenti sekolah enggak. Malah berpikirnya kalau sekolah itu ladang dakwah ya. Dulu itu. Makanya sama guru juga, saya ingat dulu guru agama saya pernah saya debat tuh, tentang ini ideologi dan kelompok ini. Ya ketika di media anggaplah kelompok, kita sebut nama kelompok ISIS ya, waktu itu ekstrem dan lain-lain, saya malah mendukung kalau ISIS itu benar gitu. Ya, cuman saya yang lagi terbutakan tetap ngotot juga. Cuman sikap yang paling dominan itu sikap. Dinasihatin nggak masuk kayak gitu. Jadi menganggap kalau prinsip orang tua itu salah lah. Kan dulu tuh kata orang tua kan udah jelas, kalau kata ulama aja kelompok itu salah. Tapi kadang saya masih ngukuh gitu, kalau kelompok itu benar kok gitu. Di sana mau kayak gini, padahal saya juga nggak tahu di sana kayak gimana. Keluarga tuh ladang dakwah juga. Sama bapak, sama ibu juga. Mah kalau misalkan ya bahasa kita, saya lihat kalau ISIS itu bener loh, menegakkan khilafah. Pemerintah sekarang kan kurang adil dan lain-lain, ya, pakai narasi juga ya. Perubahan di SMP itu dia lebih tertutup sama keluarga, jarang ngobrol gitu kan. Pulang sekolah makan langsung ke kamar, kunci, sore keluar lagi gitu aja, terus tertutup gitu. Dia jarang cerita, di kampung nggak punya temen gitu. Teman sebayanya tuh nggak ada, jadi dia lebih sering di kamar. Kamarnya tuh karena waktu saya dulu merantau, maka dia dikasih kamar sendiri itu dikunci. Kalau dia nggak ada yang bisa masuk. Jadi kalau dulu masih mau ngobrol sama orang tua gitu. Sekarang ngobrol itu kalau makan aja. Kalau waktunya makan dia keluar. Kalau selesai makan dia masuk lagi ke kamar. Gitu. Main handphone terus ke warnet gitu. sampai pagi ke warnet. Dia itu paling gak mau kalau handphonenya dibuka sama orang gitu, sama ibunya, sama bapaknya gitu. Itu dia marah besar. Ketika dia marah besar maka saya marah lagi. Itu biasanya di kamarnya itu ada poster, stiker apa gitu. Apa poster stiker apa ini sih? Dulu saya ingat punya adik saya itu gambar bendera Palestina, mujahidin, sama kaligrafi gitu. Itu yang dari kamar. Jadi kalau anak yang lain mungkin poster pemain band, artis gitu. Adik saya enggak. Pernah saya tanya juga, karena dia udah ada SMP kan, saya pikir udah bisa mencerna pertanyaan lah. Dia bilang, kenapa kamu kok gambarnya kayak gini semua gitu kan? Kata dia, kita harus punya semangat, kata dia, ini penjajahan kepada Palestina, seperti itu. Puncaknya itu SMP kelas 2, kelas 3, sampai kelas 1 SMA itu paling parah gitu. Perubahan sikap dia semakin terlihat gitu, artinya kayak tidak ada rasa takut dengan orang tua gitu kan, membantah, itu udah terlihat gitu. Cuma melihat kecenderungan dia kayak mempelajari senapan gitu. Oh, Mas tahu dia mempelajari senapan? Iya, dulu kan dia minta kayak mesin senapan angin gitu. Minta. Karena saya sebagai kakak kan, kalau ada rezeki beli. Oh, gitu. dibeliin senapan angin. Tapi lama-lama kok senapannya malah dibongkar-bongkar gitu. Oh, dia ini. Iya, dia pelajari gitu. Marah enggak? Ya saya marahin gitu kan. Saya bilang ini kakak beli dengan uang susah payah lah gitu. Dia bongkar-bongkar, dia ganti larasnya, dia ganti popornya gitu. Diganti sama? Diganti kayak di bubut yang lebih besar gitu mimisnya kan. Itu udah mulai takut saya itu. Keluarga udah mulai, wah ini kayaknya udah terpapar gitu. Iya, ketika sudah terlihat banyak perubahan,
Ibu saya juga nelpon suruh pulang gitu. Oh, Ibu yang meminta saya pulang gitu. Kata dia, adik kamu udah mulai banyak perubahan, Artinya lebih tertutup, sering membantah, itu tidak mau ikut kegiatan di kampung kayak pengajian atau apa hari-hari besar agama gitu. Sering nggak ikut, nggak punya teman. Jadi saya diminta pulang sama ibu. Kalau dulu itu kita berpikirnya kan masalah ideologi ya, jadi menganggap kalau di ideologi mereka itu benar dulu itu. Menganggap kalau mereka itu benar-benar akan membawa keadilan. Dulu itu kan ada pernyataan dari sana yang saya masih ingat ya, kalau nggak bisa berhijrah ke sana, berjihadlah di negeri kalian sendiri. Pemerintah itu harus dilawan gitu. Nah, mungkin sama yang waktu itu kan pertama 2014 itu ada kejadian Tamrin ya. 2014 kan ya, harus mempersiapkan senjata dan lain-lain. Lebih tepatnya bukan dengan Tamrinnya terinspirasinya ya, tapi kan kalau satu kejadian itu ada efek dominan, pasti akan mancing yang punya giroh yang lainnya. Jadi secara mandiri aja gitu, tergugah. Belajar tentang senjata api kan dulu, terus bikin bom asap mungkin ya, racun-racun kayak gitu di internet, Google gitu. Cukup searching kan, Google itu terbuka ya, searching keluar. Sempet bikin prototipe senjata api gitu ya, bikin bom asap. Mungkin beli racun ya, mungkin beli racun. Kita kan sendiri ya. Tapi kalau masalah dakwah tentang ISIS-nya, ya itu di umum gitu. Itu ketika istirahat, masih ingat ini ya, ketika istirahat Isoma SMP, pergi ke kelas lain, dakwah di situ. Teman-teman pada ngumpul aja. ya. Dengerin kamu. Dengerin, sambil ngumpul ngambil apa nggak tahu. Pakai dari dulu. SMA itu kalau nggak salah ya, udah nggak ngomongin kelompok lagi, ngomonginnya syariat Islam aja. Saya kan pernah nyalonin diri jadi ketua OSIS. Ketika saya nyalonin di atas mimbar, saya bilang kita ini harus menegakkan syariat Islam. Iya, untuk kampanye. Kata saya, takbir, anak-anak takbir semua. Ikut. Saya pikirnya, oh mungkin sekarang waktunya dakwah lewat OSIS. Ya kan saya di medianya. Propaganda di Facebook gitu. Dulu kan ada lingkar pertemanan Facebook dulu ya. Ya ikut aja propaganda, nulis, share berita dan lain-lain. Iya, bagian daripada jihad. Untuk ideologi kan bertabrakan dengan prinsip ya. Ketika yang namanya gulu itu kan nggak bisa diterima, tetap salah kan. Mengkafirkan semuanya, hanya kelompok yang benar, itu fatal itu. Isinya kontra ya, tapi nggak tegas, nggak ngebentak, enggak. Intinya kalau hubungan keluarga tetap jalan aja, nggak sampai bisa. Cuman sayangnya pasti lebih pendiam gitu. Yang awalnya dulu aktif, suka bercanda gitu ya, sekarang lebih pendiam, nutup diri, karakter introvert ya. Yang laporan yang utama itu ibu ya, sama kakak. Karena saya mulai melihat ada perubahan gitu kan, perubahan perilaku adik saya, dari cara dia bermain media sosial, ngobrol sama keluarga, sama lingkungan. Terus saya mulai konsultasi ke polisi lah yang saya kenal gitu kan, ke apa. Saya konsultasi, kok adik saya gini gitu. Waktu itu saya sama ibu berpikirnya gimana caranya supaya nggak sampai kabur gitu. Makanya harus dilaporin. Kalau dilaporin kan berarti ada bantuan dari aparat lah gitu. Karena kalau sampai adik saya kabur kan susah nyarinya. Jadi resikonya waktu itu berpikirnya gimana caranya supaya adik saya nggak kabur gitu, nggak lari dari rumah gitu. Biasanya kalau dia di tasnya itu sering bawa baju 2 gitu. Itu saya kalau dia sekolah, saya ikutin. Kalau udah kelihatan dia masuk gerbang, baru saya pulang gitu. Nanti sebelum bubar sekolah setengah jam itu saya udah standby lagi di gerbang, nungguin dia. Ke teman di Polres.
Saya bilang, adik saya kayaknya beda gitu, beda dengan anak yang lain. Dari postingan media sosial, dari sikapnya di rumah, dari pergaulannya, kayaknya adik saya ini nggak beres gitu. Baru saya bilang gitu ke teman gitu. Kata teman, oke lah nanti kita bantu gitu. Kayaknya kalau nggak salah itu kerasa ya. Cuman kita gini aja, kalau nggak salah, kalau mau mati juga udah aja mati aja sekalian gitu. Kalau kita berjuang untuk jihad, terus mati syahid. Udah bagian ideologi gitu. Sempat takut juga. Makanya ketika setelah ada bantuan dari kepolisian, saya bilang yang penting adik saya ini jangan ditangkap, saya bilang gitu kan. Kalau mau kerjasama, ayo kerjasama seperti apa gitu kan. Saya bisa ngorbanin waktu lah, ngorbanin kerjaan. Yang penting adik saya ini bisa dibantu gitu, bisa dibantu, bisa dipantau, bisa sembuh menjadi pelaku teroris. Itu yang paling kami takutkan. Itu keputusan terbaik yang bisa kami ambil karena kami keluarga ini tidak tahu dan tidak bisa untuk untuk membantu adik saya ini sendirian gitu. Harus ada campur tangan aparat, pemerintah gitu, yang harus kerjasama lah menyelesaikannya, jadi dengan komunikasi yang baik gitu. Itu waktu pas SMK. Iya, jadi ada MUI ke sekolah itu sampai kunjungan beberapa kali gitu ya, ngobrolin tentang intinya pemikiran radikal dan lain-lain gitu ya, pencegahan ya kalau bahasa kita. Sempat ada. Dulu itu dari BNPT kan ada perwakilan ya, ngirim ini ex-napiter. Ke mana? Ke rumah ya. Jadi ngejelasin kalau kelompok itu salah, ideologi salah dan lain-lain. Akhirnya kan baru kebuka gitu. Mulai kebuka ya SMK. Oh iya ya gitu. Kalau banyak yang gak sesuainya. Cuman ternyata propagandanya saja yang dilebihkan. Dia kan cerita duluan. Habis itu saya yang tanya gitu. Terkait gulu, kan dia menjelaskan tentang gulu. Gulu itu sikap berlebihan ya, sikap ekstrim. Nah saya tanya tentang itu gulu itu ya, gulunya di mana sih kelompok ini gitu. Nah, kan dijelaskan kalau kelompok ini tuh mengkafirkan semua muslim, menolak pemerintahan yang sah dan lain-lain. Di situ baru paham ya, kalau jadi Islam itu nggak perlu jadi seperti kayak mereka. Kalau keluarga tetap kukuh ya, terus nasihatin gitu ya. Saya sendiri tetap makin jaga jarak gitu sama keluarga. Cuman pas setelah paham kalau mereka ini salah, baru mulai ke almarhum ibu minta maaf saya. Bantuannya itu datang ke keluarga gitu, ke ibu saya, menjelaskan gitu kan langkah-langkah yang mungkin bisa diambilnya kayak gini gitu. Nggak, insya Allah nggak ditangkap Bu, cuma kami minta kerjasamanya gitu kan, untuk misalnya memberitahukan kegiatan adik saya lagi apa, sedang di mana, ini seperti itu. Nah, ketika ada jaminan bahwa adik saya ini nggak akan ditangkap, baru kami mau gitu keluarga. Biasanya ada pengajian dulu, jadi didatangkan tokoh agama ke sekolah adik saya gitu kan. Kelas 3 sama kelas 1 SMA 2 tahun lah, 2 tahun. Sampai kelas 2 lah pertengahan itu. Kelas 2 pertengahan itu udah mulai ada perubahan, adik saya udah mulai ada perubahan. Dia lebih lunak ke orang tua gitu, ke ibu. Itu yang paling sering terlihat, dia lebih hormat ke ibu. Lebih menghormati ibu. Kalau dulunya kan dia membantah gitu kan, melawan, membentak. Pendekatannya lebih soft ya, lebih pakai bahasa ibu ya.
gimana ya, bahasa ibu kan nggak bisa diharfiah kan ya. Ini pakai kasih sayang. Beliau itu sempat bawain kisah sahabat yang muda ya, yang intinya kata beliau ini, dulu juga ada sahabat yang mau perang, terus kata Rasul tuh, urus dulu orang tuamu. Nah itu yang nempel sampai sekarang. Ya merasa berdosa sekali ke orang tua, begitupun ke teman-teman sekitar, ataupun ke mungkin secara tidak langsung ke seluruh korban pelaku teror di Indonesia gitu ya. Sebetulnya kalau terasa itu dari SMP juga terasa ya, nah, karena kontra ya, bertolak belakang. Cuman kan pribadinya yang masih ngukuh, masih nggak mau denger. Alhamdulillah semakin kesini komunikasi juga semakin baik lah. Bagus, udah banyak perubahan gitu. Ya, supaya saya tahu nih apa yang dilakukan, maka saya pelajari juga gitu. Supaya ngobrolnya nyambung gitu dengan adik. Gitu. Saya ikutan belajar. Kayak dia ngobrol tentang senapan, maka saya harus tahu juga supaya bisa menjawab. Gitu. Dia malah lebih terbuka gitu. Jadi kita bisa ukur, oh pengetahuan dia sampai sini, sampai sini. Kayak dia ngobrolin syariat agama, mau tidak mau saya juga harus tahu, saya belajar juga gitu. Jadi ketika ini ada pembandingnya gitu. Jadi juga merasa dekat dengan keluarga karena apa yang mau dia cari tahu di luar ada di rumah gitu. Mungkin kedekatan ke keluarga sih gitu, kayak apa ya, bahasanya bergabung di keluarga gitu, dukungan itu datang ke keluarga gitu. Artinya keinginan kami sebagai orang tua, sebagai kakak itu bisa sama dengan mereka gitu, karena dulu yang ditonjolkan itu peran keluarganya gitu. Jadi keluarga juga diajarin, nanti kalau gini harusnya gini ya gitu. Kayak saya nih tidak boleh membentak lagi, tidak boleh kasar lagi gitu. Ya cara berkomunikasinya kayak gimana gitu, melarangnya dengan bahasa apa gitu, supaya adik saya ini nggak tersinggung malah menjauh gitu. Saran saya, baca lagi sejarah, baca lagi ulama, kalau untuk Islam ya, Islam itu gimana sih, cari tahu dulu Islam itu apa, cari tahu pondasi-pondasinya dulu sebelum merasa benar, dan jangan sampai merasa benar. Manusia itu tempatnya salah. Lihat para ulama Indonesia itu punya banyak ulama, bahkan yang terkenal sampai keluar negeri pun ada ya. Pelajari itu, kenali itu, ta'arufin itu. Jangan sampai bahasa kasarnya ya, ente yang baru bisa ngaji A, nganggap paling bener, kecelaka itu. Pesan saya kepada masyarakat, untuk lingkungan terkecil dulu, keluarga, kita harus lebih lebih jeli, lebih teliti dengan perilaku anggota keluarga, dengan ciri-ciri yang menjadi pendiam, terus tidak bergaul, terus lebih sering menyendiri. Itu kita harus peduli lah, kita harus mulai jalin komunikasi, jangan dijauhin, jangan dimarahin gitu kan. Itu malah harusnya dirangkul sama keluarga, terutama keluarga lah. Jangan langsung dijauhin atau dimusuhin gitu kan, dikucilkan. Malah peran keluarga yang paling penting. Lindungi keluarga Anda dari radikalisme, sadari perubahan perilaku, rangkul dan laporkan pada aparat.